dari Bimbel Tridaya. Kali ini kita akan membahas materi cahaya tentang cermin. Sifat-sifat cahaya itu yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, dia dapat dipantulkan. Contohnya ada di cermin. Kemudian dapat dibiaskan, contohnya ada di lensa. Kemudian dia merupakan gelombang elektromagnetik. Maksudnya cahaya ini tidak memerlukan medium untuk merambat, memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, dipancarkannya dalam bentuk radiasi, jadi langsung tanpa zat perantara, dapat mengalami interferensi, polarisasi, dan difraksi. Oke, pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya itu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Misalkan di sini ada garisnya, di sini ada sinar datang, di sini ada sinar pantul, kemudian ada garis normal bertemu di satu titiknya yang ini, itu ya. Kemudian besar sudut datangnya sama dengan sudut pantul, berarti ini sudut datang, besarnya akan sama dengan sudut pantul. Jika sudut datangnya 30, maka sudut pantulnya pun 30 ya. Nah ini I, sudut datang dan sudut pantul besarnya sama. Nah jenis pemantulan cahaya ini ada dua. Yang pertama, pemantulan baur atau difus. Yang kedua itu pemantulan teratur jika mengenai permukaan yang halus. Pembentukan bayangan pada cermin datar dulu nih. Sifat bayangannya apa aja? Yang pertama, ketika kita bercermin pada cermin datar, maka bayangan kita itu bersifatnya maya, kemudian pasti tegak, sama besar, tingginya sama besar, jaraknya pun sama. Maksudnya jarak dari benda ke cermin dan bayangan ke cermin itu harus sama, simetris, bertukar sisi. Jika bertukar sisi, yang kanan jadi ada di kiri dan yang kiri jadi di sebelah kanan ya. Contohnya di sini ada cermin, ini depan cerminnya, ini belakang cermin. Kemudian kita letakkan benda, maka jarak benda ini ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, ini kalau kita perhatikan sisinya pun berubah ya. Bagaimana nih kita untuk menghitung jumlah bayangan dari dua buah cermin datar yang digabungkan sehingga membentuk satu sudut tertentu? Itu kita rumuskan dengan persamaan N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangin 1. Di mana N adalah jumlah bayangan, alfa ini besar sudutnya. Contoh soalnya. Tentukan bayangan dua cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti di sini nilai alfanya adalah 90 derajat. Kita tulis dulu, rumusnya adalah N sama dengan 360 per alfa dikurangin 1. Alfanya kita masukkan 90 derajat, maka 360 bagi 94 dikurangin 1 itu 3. Jadi jumlah bayangannya adalah 3. Ini untuk di cermin datar. Sekarang kita masuk ke cermin lengkung. Pertama itu adalah cermin cekung. Cermin cekung ini kita sebut sebagai cermin positif, bersifat konvergen dan mengumpulkan cahaya. Ini adalah bagian depan cerminnya, yang sebelah sini adalah belakang cermin. Dan ada komponen apa aja sih di cermin cekung? Yang pertama di sini ada 2F atau kita sebut sebagai R sebagai jari-jari. Sama ini ada R atau kita sebut sebagai 2F. Di beberapa buku ada yang menuliskan M. Ini artinya jari-jari. Jadi jarak dari titik ini ke sini, titik ini ke bawah ataupun titik ini ke atas itu pasti besarnya sama, yaitu R. Kemudian ada F. Nah, ini merupakan titik fokus. Besar F itu setengah dari jari-jari. Sehingga jika jari-jarinya 20, maka fokusnya 10. Gitu ya. Nah, ada sinar istimewa nih. Apa aja? Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan
melalui titik fokus. Nah, ini adalah sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Tuh, ke titik fokus dulu, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau tadi yang kita sebut jari-jari akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula ya. Jadi ini jari-jarinya nih. Nah, nanti dipantulkannya ke sana juga ya. Ini 3 sifat istimewa. Bagaimana kita menentukan bayangan cermin cekung? Untuk menentukan bayangan cermin cekung, kita memiliki 3 cara. Yang pertama dengan melukis, yang kedua dengan rumus, yang ketiga dengan nomor ruangan. Oke, misalkan benda berada di lebih dari R atau M, berarti posisinya ada di sini ya. Misalkan ini bendanya, maka lukiskan dulu yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, di sini kita menemukan pertemuan 2 garis, titik ini kita tarik, nah menjadi bayangannya. Sehingga bayangan yang didapat itu adalah nyata, terbalik, dan ukurannya lebih kecil dari benda yang awal. Ya, lanjut lagi contohnya. Misalkan benda berada di antara cermin dan F. Di sini cermin, ini F, berarti di sini ya. Nah, kalau kayak gini, ini bendanya sama lagi. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ini yang warna pink ini adalah perpanjangan garis dari ini ya, dari sinar ini. Kemudian yang kedua bisa dengan sinar istimewa yang ketiga melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan ke pusat kelengkungan itu sendiri ya. Di sini ada pertemuan 2 garis, ada 1 titik. Nah, ini yang disebut sebagai bayangannya, sehingga bayangannya maya, tegak, dan diperbesar gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan dalil esbah. Dalil esbah ini adalah penomoran ruangan, di mana jika ruangan di antara cermin dan F itu disebut ruangan 1, F dan M itu disebut ruangan 2, dan jika yang lebih besar dari M itu disebut ruangan 3, dan yang di belakang cermin disebut ruangan 4. Nah, jika nanti bayangannya berada di ruang 1, 2, dan 3, maka sifatnya akan nyata terbalik, sedangkan jika ada di ruang 4 atau di belakang cermin, maka sifatnya maya dan tegak. Di mana dalil esbah intinya ruangan benda ditambah ruangan bayangan hasilnya harus 5. Nanti sifatnya gini, kalau ruangan bayangannya lebih besar dari ruangan benda maka diperbesar, jika ruangan bayangan lebih kecil dari benda maka dia disebutnya diperkecil. Oke. Nah, contoh soalnya gini. Tentukan sifat bayangan benda yang berada 7 cm di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus 5 cm. Berarti ini harus kita gambarkan dulu sumbu utamanya. Nah, di sini cerminnya. Ini F. Fokusnya berapa tadi? Fokusnya 5. Berarti kita tulis aja 5. Kemudian berarti 2F-nya 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Dan bendanya berada 7 cm di depan cermin cekung. Antara 5 dan 10, maka dia ada di ruangan berapa? Ingat, ini tadi ruangan 1, 2, 3, maka ruangan bendanya ada di ruang 2. Karena benda ada di ruangan 2, maka bayangannya adalah 5 dikurangin 2 hasilnya 3, sehingga benda ada di ruang 3. Ketika benda ada di ruang 3 di sebelah sini nih, maka sifatnya apa tadi? Nyata terbalik gitu. Sekarang kita cek lagi, angka 3 ini lebih besar atau lebih kecil nih dari 2? Oh, lebih besar, maka sifatnya adalah nyata terbalik diperbesar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif ya. Sifatnya divergen dan menyebarkan cahaya. Di sini ada cermin cembungnya. Nah,
Yang ini bagian belakangnya. Nah, di sini ada 2F, ada F, ya. Sinar istimewanya apa aja nih? Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama seolah-olah melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Bagaimana menentukan bayangan cermin cembung atau cekung dengan menggunakan rumus? Di sini ada rumusnya apa aja ya. Yang pertama, itu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F itu adalah titik fokus, S jarak benda ke cermin, S aksen itu jarak bayangan. Biasanya di sekolah SO itu jarak benda, sedangkan SI jarak bayangan, ya. Sifatnya maya dan tegak. Oke. Untuk perbesarannya, rumusnya M sama dengan S aksen per S. Itu artinya tanda mutlak. M-nya perbesaran, H-nya tinggi benda, H aksennya tinggi bayangan. Jika H aksennya positif, maka tegak maya. H aksennya negatif, maka sifatnya terbalik nyata. M-nya lebih besar dari 1, maka diperbesar. M-nya lebih kecil dari 1, maka diperkecil. M-nya sama dengan 1, maka sama besar. Ya. Contohnya, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak dan sifat bayangan yang dibentuk. Nah, di sini ketahui dulu ya, sebuah benda diletakkan, maka SO-nya adalah 10 cm atau S10, kemudian F-nya 6 cm. Tentukan jaraknya, berarti ditanyainnya S aksen. Kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya kita substitusikan 6, S-nya kita substitusikan 10. S aksennya ditanya. 1/10-nya kita pindah ruaskan jadi 1/6 kurangin 1/10 sama dengan 1/S aksen. 30 ya, 30 yang di sini nih, 30 bagi 6 itu 5, 30 bagi 10 3. Jadi 5 kurangin 3, maka 2/30 sama dengan 1/S aksen. S aksennya 30/2 itu 15, jadi dibalik ya. Untuk mencari M-nya rumusnya adalah S aksen per S. S aksennya tadi 15, S-nya 10, jadi 1,5. Nah, karena 1,5 itu lebih besar dari 1, maka sifatnya diperbesar. S aksennya positif atau negatif nih? S aksennya positif. Jadi, ketika S aksennya positif, sifatnya nyata terbalik dan tadi diperbesar. Gitu ya. Contoh selanjutnya. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak dan sifat bayangannya. Nih, di sini maka diketahui R-nya 20. Ketika jari-jarinya 20, maka fokusnya tinggal dibagi 2 ya, 15. F-nya udah ada 10. Di sini cermin cembung, maka fokusnya negatif ya. Min 1/15 sama dengan 1/10 ditambah 1 aksen. 1/10-nya kita pindah ruaskan sehingga min 1/15 kurangin min 1/10 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan dulu penyebutnya, yang bisa dibagi 15 dan 10 itu adalah 30 ya. Jadi 30 bagi 15 min 2, 30 bagi 10 3 ya. Jadi min 2 kurangin 3 adalah min 5/30. Untuk mencari S aksennya kita balikan, 30 dibagi min 5 hasilnya min 6. Untuk cari perbesarannya, M sama dengan S aksen per S. S aksennya tadi min 6, S-nya 10, jadi min 6 dibagi 10. Karena mutlak maka positif. Jawabannya 0,6. 0,6 itu lebih kecil dari 1 ya, maka diperkecil. Sehingga kita lihat nih sifat bayangannya apa. S aksennya negatif. Oh, tadi negatif itu bersifat maya tegak dan diperkecil. Gitu ya. Pembahasan kali ini dicukupkan. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan video lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.